العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Saudara-saudariku, para muslimat, Rumaisa, baik di Korea Selatan maupun barangkali yang ada di belahan bumi Allah yang lain, marilah kita perbarui syukur kita kepada Allah, syukur dari hati kita, dan dengan lisan kita, dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, dan juga kita niatkan untuk memperbarui syukur kita melalui anggota badan kita dengan ketaatan yang bertambah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menjaga iman dalam hati kita, memelihara kesehatan dalam tubuh dan pikiran kita, memberi kita kesempatan, kemauan dan kemudahan untuk berupaya menambah ilmu terkait dengan agamanya, dan ini patut sekali kita syukuri sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham terhadap agama ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menampaki satu jalan, yang di jalan itu dia menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan olehnya, termasuk orang-orang yang Allah mudahkan ke surga. Walaupun upaya kita sangat sederhana, sangat kecil, tapi mudah-mudahan itu diterima oleh Allah sebagai amal saleh. Kita juga berharap semoga Allah limpahkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang diutus oleh Allah di akhir zaman. Jadi topik kali ini topik yang sangat penting karena terkait dengan zaman. Zaman itu waktu. Dan di antara yang menunjukkan pentingnya zaman ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan waktu sebagai sesuatu yang digunakan untuk sumpahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an. Misalnya di surat Al-Asr. Al-Asr, demi waktu. Wad-duha, demi waktu duha. Wal-laili idza saja. Itu Allah sebutkan malam. Ini menunjukkan pentingnya waktu. Sehingga sebetulnya kita membahas akhir zaman ini, topiknya bukan tentang sekedar mengetahui tanda-tanda zaman, tapi lebih dari itu, bagaimana memanfaatkan zaman. Itu yang jauh lebih penting dari sekedar mengetahui tanda-tanda zaman. Tapi bagaimana kemudian bertindak, beramal, merespon tanda-tanda itu. Nah, hal pertama yang perlu kita pastikan, satu, akhir zaman, yang artinya
masa akhir atau masa yang sudah tidak ada lagi masa setelahnya, kan begitu, yang namanya akhir. Apakah kita sekarang ada di akhir zaman? Jawabannya iya. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya di surat Al-Anbiya. Iqtarabatis saa'ah. Itu di surat Al-Qamar. Iqtarabatis saa'atu wa insyaqqal qamar. As-saa'ah, hari kiamat itu sudah dekat dan bulan sudah terbelah. Itu di surat Al-Qamar. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Kemudian di surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberitakan bahwa hari kiamat sudah dekat, tapi juga memperingatkan konsekuensinya. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat untuk manusia hisab mereka, sedangkan mereka itu dalam kelalaian berpaling. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Hadis riwayat Imam Muslim. Aku diutus sedangkan aku dan hari kiamat itu seperti dua ini. Kemudian beliau menunjuk jari telunjuk dan jari tengah, beri isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengah. Sehingga ketika Nabi Muhammad diutus, itu hari kiamat sudah sangat dekat, sedekat jari telunjuk dan jari tengah. Ini sudah cukup sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kita ini di akhir zaman. Nah, kalau mau lebih lanjut, tanda-tanda yang lain banyak sekali. Banyak sekali tanda-tanda bahwa kita sedang di akhir zaman. Itu ada yang tanda-tanda kecil, ya, tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu juga disebutkan dalam hadis-hadis, dikumpulkan oleh para ulama dalam buku-buku, dan sebagiannya sudah berlalu, tidak berulang lagi. Sebagiannya ada yang sudah berlalu dan bisa jadi berulang. Sebagiannya lagi belum terjadi. Sedangkan tanda-tanda yang besar belum terjadi sama sekali. Tanda-tanda yang kecil yang sudah terjadi, ya, misalnya terbelahnya bulan. Nah, ini sudah terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga munculnya api, ya, munculnya api di daerah Hijaz yang itu sangat terang, ya, sangat terang, saking terangnya sampai menerangi leher-leher unta di kawasan Syam di daerah Palestina sana. Ini sudah diceritakan oleh seluruh sejarawan Muslim, terjadi 1 tahun menjelang penyerangan Tatar ke Baghdad. Nah, itu sudah terjadi banyak. Yang terus terjadi misalnya yang diceritakan oleh hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang itu ada di hadis Arba'in nomor 2, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, bertanya kepada beliau, kapan hari kiamat? Tentang hari kiamat, ya, akhbirni 'anis sa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab,
al-mas'ulu anha mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu dari orang yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, fa akhbirni an amaratiha. Ya, terangkan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Nabi memberikan 2 tanda, antarijal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kalau seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, dan kalau orang-orang yang al-hufah itu tidak memakai alas kaki, al-urah tidak berpakaian, al-alah yang miskin, ri'a asya yang menggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dan ini sudah terjadi dan akan terus terjadi, ya. Yang sudah terjadi misalnya perbudakan itu merajalela di masa lalu, ya. Karena banyaknya peperangan, kemudian perbudakan merajalela, sehingga budak-budak itu melahirkan anak dari tuannya, yang anaknya ini kemudian jadi tuan. Begitu juga perlombaan bangunan, saling tinggi-tinggian bangunan itu sudah terjadi di mana-mana, di skala lokal maupun di skala internasional. Dan itu akan terus terjadi. Nah, begitu juga contoh tanda kecil bahwa tanda bahwa kita di akhir zaman, tapi ini tanda yang kecil, ya. Misalnya ketika suatu urusan penting itu dipasrahkan bukan kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila perkara itu disandarkan atau dipasrahkan, ya, kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu sajalah hari kiamat. Sebentar lagi datang. Nah, itu kita banyak hal, ya, baik itu urusan dunia maupun urusan agama, hal ini terjadi, yaitu bahwa urusan-urusan penting itu dipasrahkan kepada orang yang tidak berilmu tentangnya, tidak berpengalaman, ya, secara karakteristik juga tidak memiliki akhlak yang baik, tapi tetap saja dia dipercaya jadi pemimpin, dipercaya jadi penanggung jawab dan sebagainya. Itu sangat banyak terjadi. Nah, itu tanda-tanda, antara tanda-tanda yang kecil, ya. Begitu juga tersebarnya maksiat, ya. Tersebarnya maksiat misalnya apa? Ya. Nah, banyak hal, diantaranya bentuk kezaliman, ya. Bentuk kezaliman banyak sekali memenuhi bumi. Jadi tidak sekedar memenuhi satu daerah, tapi memenuhi bumi. Nah, setelah munculnya kezaliman yang memenuhi bumi ini, nanti kemudian muncul tanda yang cukup besar yang oleh sebagian ulama disebut tanda tengah, ya, antara yang kecil dan besar, yaitu munculnya Imam Mahdi. Seperti hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadhhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti waqi'u ismuhu ismi. Dunia ini tidak akan sirna sampai ada seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya sama dengan namaku, yang kelak menjadi raja Arab. Di hadis yang lain beliau bersabda,
bahwa laki-laki ini yang kelak menjadi raja ini, yang namanya sama dengan nama beliau, ya, itu yamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat zulman wa jura. Zulman wa jawra. Kelak pemimpin ini akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya bumi itu penuh dengan kezaliman dan penyelewengan. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa ketidakadilan itu memang belum sampai memenuhi bumi, belum, tapi sudah banyak terjadi, tersistem, dan yang menjadi korbannya itu adalah orang-orang yang lemah, dan banyak di antara mereka adalah saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat. Nah, saya tidak ingin berpanjang lebar di sini. Itu hanya sebagian tanda kecil. Nah, tanda besarnya ada 10. Ya, diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid al-Ghifari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha lam taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat." Bahwa ketika para sahabat itu sedang berbincang-bincang membincangkan hari kiamat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahwa hari kiamat itu tidak akan terjadi sampai kalian melihat sebelumnya ada 10 tanda. Yaitu 1, ad-dukhan, ya, ada asap, ya, ad-dukhan, asap. Kemudian ad-dajjal, nah, dajjal yang itu kelak akan muncul menjelang hari kiamat dan mengajak orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Ad-dabbah ini binatang yang bisa berbicara, sebagaimana pembicaraan bahasa manusia. Fatulu asyamsi min maghribiha, munculnya atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi kalau sekarang matahari terbit dari timur, terbenam di barat, nanti akan terjadi matahari terbit dari barat. Wa nuzul Isa bin Maryam, dan turunnya Isa bin Maryam dari langit. Jadi Nabi Isa itu sekarang masih hidup, dan nanti menjelang hari kiamat Allah akan turunkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, dan munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini makhluk Allah yang mengadakan kerusakan di muka bumi, kufur kepada Allah. Fatalah kata khusufin, dan ada 3 kali peristiwa khusuf. Khusuf itu seperti kata-kata khusuf itu seperti yang terjadi pada Qarun. Fakhasafna bihi wa bidaril ardh. Jadi ambles di dalam bumi, sebagaimana terjadi pada Qarun. Qarun itu dibenamkan oleh Allah di dalam tanah, gitu ya, dirinya dan hartanya. Nah, itu akan terjadi 3 khusuf: khasfun bil masyriq, wa khasfun bil maghrib, wa khasfun bi jaziratil arab. Terjadi apa itu, ya? Pokoknya penenggelaman di bumi itu, di timur bumi, di barat bumi, dan di jazirah Arab. Dan yang terakhir itu narun takhruju minal Yaman tatrudun nas ila mahsyarihim, akan muncul api dari Yaman, akan menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Nah, ini itu saja cukup sudah. Tidak perlu tambahan lagi, karena itu sudah cukup menunjukkan kita sekarang di akhir zaman. Yang paling penting dari itu semua, terus bagaimana kita merespon? 1, perlu kita ingat bahwa hidup kita ini hanya sekali. Hidup kita ini hanya 1 kali. Tidak ada orang yang diberi Allah, ya, kesempatan hidup di dunia, kemudian hidup di dunia lagi setelah sampai ke alam kubur. Tidak ada. Jadi setelah seseorang itu
ditetapkan ajalnya oleh Allah, dia mati, maka saat itu dia tidak bisa lagi kembali ke dunia. Walaupun dia meminta sebagaimana seberapapun memintanya, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Karena itu, nah ini tolong perhatikan baik-baik untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Dunia ini kiamatnya bisa jadi masih agak lama. Masih agak lama. Tapi pada hakikatnya ketika kita mati, maka itulah kiamat pada diri kita. Itulah kiamatnya diri kita. Sebab konsekuensi hari kiamat itu adalah hisab. Artinya kita menerima balasan Nah, ketika kita mati, kita sudah tidak bisa melanjutkan amal secara langsung, dan kita sudah mulai menerima balasan amal, walaupun tidak penuh. Sehingga kondisi kematian itu pada hakikatnya adalah sangat mirip dengan kondisi kiamat dunia ini. Jadi dunia ini, bumi ini, dan umat manusia ini barangkali usianya masih cukup lama, karena 10 tanda yang besar itu belum muncul satupun. Tapi kiamat kita sendiri bisa jadi besok, bisa jadi setengah hari lagi, bisa jadi 1 jam lagi, bisa jadi semenit lagi. Jangan sampai kita kemudian seperti yang diceritakan oleh Allah di surat Al-Anbiya, wa hum fi ghaflatin mu'ridin. Jangan sampai kita ketika tahu fakta bahwa ketika kita mati berarti sudah kiamat untuk diri kita, sudah habis masa amal kita, sudah saatnya kita mulai memanen tanaman-tanaman kita, tapi kita terus berpaling dalam kelalaian. Jangan sampai terjadi. Ya kalau sekedar overstay gitu ya. Artinya sudah habis masa izin tinggal di Korea, kemudian diam-diam terus tinggal di Korea. Paling ketahuan ya dideportasi. Masih bisakah beramal kalau deportasi? Bisa. Sholat bisa. Sedekah bisa. Berbakti pada orang tua bisa. Bertaubat bisa. Tapi kalau sudah dideportasi dari alam dunia, tidak bisa. Tidak bisa. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan ya, betapa berat rasa penyesalan yang dialami oleh orang-orang yang sudah melihat akhirat, sudah meninggalkan dunia, tapi sudah tidak bisa lagi untuk kembali. Misalnya di surat Al-Mu'minun ayat 100. Ya monggo dibuka dulu nggih. Surah Al-Mu'minun ayat 100. 99 dan 100 ya. Ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala mendeskripsikan, menggambarkan ya, kenyataan ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun.
Ini ayat yang menceritakan orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik, bukan orang yang beriman, orang-orang musyrik. Ya, dalam tafsir Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'anil Karim yang ditulis oleh para ulama tafsir di Timur Tengah, diceritakan bahwa ketika telah datang kematian kepada salah satu orang di antara orang-orang musyrik itu, dan ketika datang kematian itu dia melihat dengan mata kepalanya, ya, apa yang akan diterimanya, dia kemudian berkata dengan penuh penyesalan, Robbi, bayangkan, di saat ini baru dia mengakui Allah sebagai Robbi, ya, Robbi, ya Tuhanku, irji'uni, kembalikanlah aku ke kehidupan dunia. La'alli a'malu shalihan fima taraktu, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan baik itu yang telah aku tinggalkan. Itu permohonan dia di saat ajal, saat kematian sudah datang. Di saat kiamat pribadinya sudah datang. Apa kemudian respon dari Allah? Kalla. Sekali-kali tidak. Itu hanya sekedar, itu tidak bisa seperti itu. Itu hanya sekedar kalimat yang dia ucapkan. Maknanya menurut para ulama tafsir, falau rudda ilal hayatid dunya lama wafa bima wa'ada. Orang ini hanya sekedar minta permintaan yang andai kata dikembalikan ke dunia, mereka tidak akan menepatinya. Dan apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang sudah meninggal itu, mereka akan berada di barzakh. Barzakh itu artinya penghalang, ya, penghalang antara dunia dan akhirat. Jadi mereka tidak bisa terhalang untuk kembali ke dunia, tapi juga belum ke akhirat karena belum kiamat. Sehingga poinnya di sini adalah orang ketika datang kematiannya itu benar-benar bisa melihat apa buah dari perbuatannya di dunia. Jangan sampai kita seperti kondisi yang diceritakan di Al-Quran ini. Loh, Pak Abdur, itu kan ayat untuk orang-orang musyrik. Kita kan orang-orang mukmin. Lah iya, mukminnya kapan? Mukminnya sekarang. Apakah kita tahu nanti kita tetap beriman ketika mati? Itu pertanyaan yang harus terus kita pikirkan. Sekarang kita sholat, sekarang kita beriman. Apakah iman di dalam hati ini akan tetap ada ketika itu? Itu pertanyaan sangat penting untuk kita renungkan. Apalagi kita di akhir zaman. Kenapa emang kalau di akhir zaman? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan. Hadis riwayat Muslim menyatakan, badiru bil a'malis salihah fasatakunu fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Badiru, bersegeralah kalian semua bil a'malis salihah, bersegeralah melaksanakan amal-amal soleh. Fasatakunu fitanan, kelak akan ada fitnah-fitnah.
Fitnah di sini maknanya ujian, cobaan, kekacauan, gitu ya. Bukan seperti fitnah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fitnah itu yang artinya membicarakan keburukan orang lain padahal tidak benar. Itu fitnah bahasa Indonesia. Tapi fitnah dalam Al-Quran maupun hadis maknanya suatu peristiwa yang dijadikan Allah untuk ujian keimanan manusia. Ya, baik berupa hal yang sangat disukai maupun hal yang sangat tidak disukai. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, itu misalnya di surat At-Taghabun. Harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu hanyalah fitnah, hanyalah ujian. Nah, itu kan semua orang suka harta toh? Semua orang juga suka anak-anak. Tapi pada hakikatnya itu adalah ujian keimanan. Apakah manusia bersyukur diberi harta, bersyukur diberi anak, kemudian apakah mereka bersyukur dengan benar mengarahkan harta dan anaknya kepada apa yang diridhai Allah, atau malah sebaliknya, lalai, sombong, dan sebagainya. Itu fitnah. Demikian pula yang termasuk fitnah itu misalnya terjadinya perang, terjadinya pembunuhan, terjadinya musibah. Itu semua fitnah. Allah ceritakan dalam banyak ayat di Al-Quran. Nah, di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memberitahu kita akan datang fitnah-fitnah yang banyak, karena fitan itu jamak dari fitnah. Tidak hanya satu, tapi banyak. Yang taqita'il lailil muzlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Nah, ini Dr. Khalid As-Sabit ya, seorang ulama ahli hadis, menjelaskan bahwa menurut para ulama ini bisa jadi maknanya fitnah ini seperti malam ya, yang gelap itu. Jadi misalnya sekarang ini habis Isya gelap. Setelah gelap yang sekarang ini nanti muncul gelap yang gelap, lebih gelap lagi. Nanti muncul gelap lagi gitu. Itu bertubi-tubi muncul itu. Masalahnya apa dengan fitnah yang bertubi-tubi ini? Masalahnya adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Saking beratnya ujian ini, entah berat karena godaannya, entah berat karena ancamannya, sehingga menimbulkan rasa harap, rasa ingin, rasa tamak, rasa rakus, rasa takut, sampai-sampai seseorang itu pagi harinya masih berstatus mukmin, masih beriman, tapi sore harinya sudah berstatus kafir, sudah tidak mukmin lagi, sudah tidak beriman lagi. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga sore harinya masih mukmin, paginya jadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya bi'udinahu bi'aradin dunya. Kok bisa begitu? Karena dia menjual agamanya untuk sebuah arad, ya, sebuah sesuatu yang merupakan bagian dari dunia, satu kenikmatan dunia, satu entah itu berupa harta, entah itu jabatan, entah itu kalau laki-laki ya suka perempuan dan sebagainya, demi mendapatkan dunia itu dia menjual agamanya, sehingga yang semula dia mukmin secara sangat cepat berubah jadi kafir. Cepat, dan pagi ke sore itu kan cepat, nggak perlu nunggu bertahun-tahun. Sehingga jangan sampai karena kita ini sekarang sudah pengajian, sudah sholat, sudah puasa, sudah berjilbab, kemudian begitu yakinnya bahwa kita ini akan mati sebagai mukminat, sebagai muslimat, sebagai muslimin. Jangan sampai. Justru harusnya kita terus merasa takut. Jangan sampai kita menjadi orang yang jatuh dalam fitnah. Bagaimana supaya nggak jatuh dalam fitnah? Itu yang disebut oleh Nabi di awal hadis. Badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah beramal soleh. Nabi tidak menyuruh i'malu sholihat atau i'malu a'malan sholihah, beramalah amal soleh. Perintah Nabi itu bukan sekedar beramal, tapi badiru.
bersegeralah beramal, jangan tunda-tunda, bersegera. Karena itu, kalau hanya segera karena sebentar lagi mati, bisa jadi itu kebaikan, bisa jadi keburukan. Tapi ini masalahnya segera sebelum datangnya fitnah, yang fitnah itu sangat kuat gitu, bisa menggelincirkan seseorang. Nah, supaya kita tidak tergelincir, kita akan dijamin tidak akan jatuh kalau Allah menjaga kita. Kalau Allah menjaga. Nah, supaya Allah menjaga kita, dalam hadis yang lain pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihfazillaha yahfazik. Jagalah Allah, maka Allah pun akan menjaga. Nah, itu kata kunci yang penting, bahwa supaya kita terus dijaga oleh Allah, kita menjaga Allah dalam arti menjaga apa-apa yang disuruh Allah untuk dijaga. Misalnya apa? Misalnya sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam ayat-ayat Al-Quran, hafidhu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian sholat itu, dan terutama sholat al-wusta, sholat asar menurut sebagian besar ulama. Dan berdirilah kalian bagi orang-orang yang patuh, yang tunduk. Misalnya itu, jagalah sholat. Nah, apalagi di luar negeri. Saya dulu di Jepang merasakan ya, kalau saya sebagai pelajar relatif mudah. Meskipun juga terus ada tantangan untuk sholat. Yang saya lihat berat sekali itu kawan-kawan kita yang bekerja. Tantangannya besar untuk menjaga sholat. Nah, untuk yang ibu-ibu, yang mbak-mbak muslimah, tantangannya juga besar untuk menjaga jilbab. Di negeri minoritas biasanya, apalagi sekarang banyak Islamofobia, begitu berjilbab ya dipandang orang lain ya. Nah, itulah tantangannya. Ketika kita tahu sholat itu fardu dari Allah, ya kita laksanakan. Kita bahasakan dengan baik, kita komunikasikan dengan baik. Cuman kadang yang saya lihat, meskipun tahu itu kewajiban, tapi sungkan. Nah, itu yang bahaya. Bahaya itu. Bahaya banget. Mau ngomong sholat sungkan. Kenapa? Nggak ada teman-temannya yang lain yang sholat. Mau terus berjilbab sungkan. Kenapa? Karena nggak ada lingkungannya yang berjilbab. Nah, sungkan itu sungkan yang sangat buruk sekali. Justru sungkan kalau maksiat. Tapi kalau menjaga ketaatan harus. Karena itu kewajiban dari Allah. Kalau kita menjaga itu semua, dijamin Allah pasti akan jaga. Jangan sampai karena khawatir soal rezeki ya, yang sudah dijamin oleh Allah, terus kita meninggalkan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ya, jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan ini perlu kita ingatkan ke saudara-saudara kita, terutama yang tinggal di negeri minoritas. Sangat banyak saya jumpai seperti itu. Maka kita ingatkan, ya, kita ingatkan. Coba lihat itu, orang-orang yang tidak mau beriman pada Allah, yang bermaksiat, yang makan babi, yang minum minuman keras di negeri tempat tinggal kita semua, ya, di Jepang, di Korea, di mana-mana kan banyak. Lihat itu, mereka diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan, diberi kebahagiaan hidup di dunia. Jangan sampai berpikir kalau kita menjaga sholat kita, menjaga jilbab kita, menjaga diri dari yang haram, kemudian Allah akan menelantarkan kita sampai kita kurang makan, sampai kita nggak cukup rezeki kita, sampai anak-anak kita nanti nggak bisa makan gitu. Jangan sampai. Allah pasti akan menjaga orang-orang yang berusaha bertakwa kepada, bahkan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Baik, dari saya karena waktunya hanya 30-40 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator.
Jazakumullah khair. Baik Ustadz, terima kasih atas pemaparannya Ustadz ya. Sangat mencerahkan sekali ini pengingatnya untuk kita semua. Gimana Mbak, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita kasih waktu dulu ya Ustadz ya. Mungkin ada yang mau ngetik atau gimana? Baik. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Mbak Dini ya Ustadz. Tentang tanda akhir zaman tadi disampaikan munculnya asap Ustadz. Nah, munculnya asap itu maksudnya bagaimana Ustadz? Oh, iya. Tuhan ya? Kabut asap itu Ustadz ya? Iya. Jadi ini saya bacakan ya penjelasan dari website Markaz Fatwa Syabakah Islamiyah. Markaz Fatwa Islam Web itu lembaga fatwa di Qatar bernaung di bawah Kementerian. Nah, ini dijelaskan mengenai ad-dukhan. Jadi ad-dukhan itu secara bahasa, fa inna dukhan yutlaqu fil lughah alam yatasa'adu 'inda iqadil hatab. Ad-dukhan itu artinya asap yang membumbung ke atas ketika kayu bakar itu dinyalakan ya, dibakar gitu ya. Nah, tapi karena bahasa Arab itu punya gaya bahasa yang kita sebut majaz. Ya, ad-dukhan itu yang pada asalnya berarti asap, tapi oleh sebagian ulama ada yang menyebutkan itu ya asap beneran, asap ya seperti kabut asap itu. Ada yang menyebut itu majaz, yang berarti kondisi yang seperti seorang ketika terkena kabut asap, kondisi yang sangat sulit untuk bertahan hidup ya, bernafas susah gitu, keadaan hidup yang sangat berat. Yang itu memang pernah dialami oleh orang Quraisy ya, akibat doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan keburukan untuk orang Quraisy karena saking kurang ajarnya kaum Quraisy itu pernah doakan keburukan, didoakan Nabi supaya sulit bahan pangan. Dan benar oleh Allah dikabulkan doa Nabi itu sampai mereka kelaparan. Sehingga saking kelaparan kehausannya mereka melihat langit itu sudah seperti penuh dengan kabut asap. Nah, itu ada yang menyebut seperti itu. Jadi kan ad-dukhan ini juga ada dalam Al-Quran. Nah, sehingga di surat ad-dukhan ya. Nah, itu menurut tafsir at-tahrir wa tanwir yang ditulis oleh Syekh Qahir Ibnu Ashur. Nah, beliau menyatakan, kata Imam Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah, ad-dukhan fil ayah huwa al-ghubar alladhi yatasa'adu min al-ardi min jara'il jafaf wa inna al-ghubar yasmi al-arab dukhanan wa huwa al-ghubar alladhi tusiruhu ar-riyah min al-ardi syadidah al-jafaf. Jadi ini Abu Ubaidah dan Ibnu Qutaibah ini dua-duanya ahli bahasa. Beliau mengatakan ad-dukhan itu menurut orang Arab ya ini seperti debu yang membumbung ke atas. Itu bisa juga disebut dukhan. Jadi debu yang dari tanah yang sangat kering itu juga disebut dukhan. Sehingga bisa jadi saking keringnya bumi itu sampai berdebu, debunya membumbung ke atas. Nah, seperti itu ya. Ini cocok dengan kondisi kaum Quraisy yang itu susahnya gitu untuk akibat doa Nabi. Nah, itu diantara yang berpendapat demikian itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga sebagian kalangan salafus saleh. Misalnya di Sahih Bukhari beliau menyebut perkataan Ibnu Mas'ud, bukan hadis ya,
pendapat Ibnu Mas'ud bahwa ad-dukhon itu termasuk hal yang sudah qad madaina. 5 hal yang sudah selesai, sudah berlalu, tidak akan terjadi lagi. Ad-dukhon di antara. Nah, dan beliau juga membantah bahwa dukhon itu nanti datang pada hari kiamat, gitu ya. Jadi beliau menegaskan bahwa yang dimaksud dukhon itu adalah kesulitan yang menimpa orang-orang Quraisy, ya, karena mereka itu begitu berupaya untuk menghalang-halangi dakwah Islam, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa keburukan untuk mereka, Allahumma a'inni alaihim bisab'in kasab'i Yusuf. Ya Allah, tolonglah aku terhadap mereka ini dengan 7 tahun seperti 7 tahunnya Yusuf. Ya. Sampai-sampai kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, mereka itu ditimpa kelaparan sampai mereka makan bangkai, sampai mereka makan tulang belulang. Ya, mereka melihat salah seorang itu sampai melihat antara langit dan bumi itu seperti kondisi dukhon. Nah, dukhon yang bisa bermakna banyak debunya saking keringnya gitu, nggak ada tanaman, nggak ada apa gitu ya. Itu menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu. Nah, pendapat yang lain, ini pendapat Ibnu Abbas dan sebagian sahabat, sebagian tabi'in radhiyallahu anhum, bahwa ad-dukhon ini adalah diantara ayat-ayat tanda-tanda hari kiamat besar yang belum datang, yang akan datang menjelang hari kiamat. Yang menurut isnad yang sahih dari Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, suatu hari Ibnu Abbas itu tidak tidur gitu, malaman sampai subuh. Ditanya oleh murid beliau, mulai kenapa? Karena ini saya dengar dari orang-orang itu, mereka bilang ada tola'al kaukabu zanab, ada bintang yang punya ekor itu terbit. Nah, Allah alam ya, mungkin itu meteor, mungkin itu komet dan sebagainya, kita nggak tahu. Tapi yang jelas beliau menggambarkan ada bintang yang punya ekor itu nampak gitu. Fakhasyitu an yakuna dukhan qad. Saya jadi takut, jadi khawatir kalau sampai itu dukhon itu datang. Sehingga sampai saking takutnya beliau nggak tidur sampai subuh. Ini menunjukkan bahwa dukhon yang dimaksud oleh Ibnu Abbas itu memang belum terjadi. Beliau khawatir itu sedang terjadi saking takutnya. Ini lihat ya, Ibnu Abbas loh, sahabat Nabi yang ilmunya, amalnya, jihadnya begitu banyaknya, begitu besar manfaatnya untuk umat, masih khawatir cemas dengan tanda-tanda hari kiamat. Jangan sampai kita terus tenang gitu ya. Nah, sebagian ulama yang lalu itu kemudian mencoba menggabungkan. Barangkali karena menurut Ibnu Mas'ud itu sudah terjadi, menurut Ibnu Abbas belum terjadi. Barangkali dukhon itu ada 2 ya, ada yang sudah berlalu, ada yang belum terjadi. Jadi dukhon itu secara bahasa artinya bisa jadi asap yang hasil dari pembakaran kayu, bisa jadi berupa debu dari tanah yang sangat kering yang membumbung ke atas, yang itu membuat sesak napas, gitu ya, membuat sesak napas. Nah, menurut sebagian ulama dan juga sahabat itu sudah terjadi pada orang-orang kafir Quraisy
ketika mereka kekurangan pangan dan bumi menjadi sangat kering, menurut sebagian yang lain itu kelak akan terjadi. Mengi langit itu kemudian menimpa umat manusia. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Itu nanti insya Allah saya share linknya yang ke fatwa ya, bahasa Arab, tapi mungkin nanti bisa ditanyakan ke Ustadz ya, yang bisa menjelaskan lebih lanjut karena ini panjang penjelasan. Allahu a'lam bishawab. Ya subhanallah Ustaz penjelasannya. Mendengarnya merinding ya. Setiap dengar bahasan seperti ini, iya merinding. Ini ada pertanyaan titipan juga Ustaz tentang apa ya Juj dan Ma'juj ya Ustaz ya. Kan banyak referensi yang mengatakan ya Juj dan Ma'juj itu makhluk yang usianya sangat panjang ya Ustaz. Nah itu apa mereka itu kalangan manusia yang seperti manusia atau zombie atau monster atau seperti apa gitu Ustaz, mungkin bisa digambarkan. Ya. Jadi nah ini saya sekali lagi ini karena bukan ahli hadis yang ngaji ya, tapi ahli hardis ya. Jadi buka hardis dulu ya. Ini menurut Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala bahwa Ya'juj Ma'juj itu golongan dari kalangan putra atau keturunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi itu manusia, bukan dari kalangan jin atau dari kalangan manusia kawin dengan jin dan sebagainya. Ya, jadi Ya'juj dan Ma'juj ya itu bukan dari kalangan jin, tapi itu dari kalangan manusia. Dan mereka itu memang suka merusak. Bisa kita lihat ya kelakuan mereka itu di surat Al-Kahfi, sampai-sampai kaum yang menjadi korbannya mengadu kepada Dzulqarnain. Kemudian Dzulqarnain yang diberi ilmu oleh Allah, diberi kebijaksanaan ya, itu memobilisasi masyarakat untuk membangun tembok yang terdiri dari logam-logam yang dicor ya, sampai Ya'juj Ma'juj itu nggak mampu melampauinya, nggak mampu menembusnya. Tapi Dzulqarnain menyatakan ini kalau sudah datang janji Tuhanku, nanti ini akan dakka ja'alahu dakka. Jadi dinding itu akan runtuh, akan rata dengan tanah, kemudian mereka akan keluar. Nah, jadi sekarang itu sudah ada Ya'juj Ma'juj itu sejak zaman Dzulqarnain sudah ada, sekarang sudah ada, nanti akan muncul menjelang hari kiamat. Dan gini, 10 tanda besar hari kiamat itu munculnya berdekatan. Ya, begitu muncul satu, yang lain ikut muncul gitu. Seperti munculnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa itu berdekatan, karena nanti yang membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau mengenai bentuknya ya, waktu ini ya saya pernah baca juga ya, bentuknya yang ada yang kecil, ada yang besar gitu ya, tapi saya sendiri belum menemukan dalilnya dari hadisnya seperti apa. Mohon maaf ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih kembali Ustaz pemaparannya. Dari Mbak ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana?
saya boleh ya Ustadz ya? Iya, iya. Ya Ustadz, kan kita kan boleh ya Ustadz berdoa untuk tidak berhadapan dengan Dajjal ya Ustadz. Maksudnya gak usah lah kita berhadapan sama Dajjal, karena itu kan fitnah yang sangat berat ya. Mungkin kalau seandainya anak-anak cucu kita atau mungkin kita berada di zaman yang penuh fitnah, amalan apa sih Ustadz yang harus dan baik banget untuk kita lakukan biar kuat gitu? Gitu Ustadz. Yang praktis saja berdasarkan hadis Nabi itu surat Al-Kahfi itu dihafal 10 ayat awalnya dijaga ya. Kemudian itu yang praktis ya, tadi juga sudah dibacakan di awal dan itu juga mudah dilakukan. Yang mendasar itu kita berdoa. Ini yang saya sayangkan, banyak di antara kita yang masih menaruh doa itu di ujung. Malah ada yang mengatakan bungkus. Nah, jangan sampai kita berprinsip seperti itu. Jangan merasa untuk urusan fitnah seperti ini, urusan ujian hidup seperti ini, kita itu bisa menang, bisa sukses, bisa lulus dengan usaha kita yang dibungkus oleh doa. Seolah-olah doa itu bungkus saja. Keliru besar. Sekali lagi, bahwa yang diajarkan dalam Islam itu adalah bahwa kita itu lemah, kita itu sesat, kita itu bodoh, dan kita itu akan selamat kalau diselamatkan Allah. Kita itu akan terjaga, akan lolos kalau memang dijaga oleh Allah. Kita itu akan mendapatkan jalan kebenaran kalau dibimbing oleh Allah. Kita itu kenyang kalau diberi makan oleh Allah. Kita itu pintar hanya bila diberi ilmu oleh Allah. Allah memberi kita kesempatan, kemampuan untuk berusaha dengan cara-cara yang baik. Itu harus kita tanamkan. Nah, terkait dengan Dajjal, selain membaca surat Al-Kahfi, menghafalkan, mengamalkan, merenungkan, meyakini kebenarannya, mengambil petunjuk-petunjuk dalam surat itu untuk menjadi prinsip hidup kita, juga berdoa setiap sholat, bukan setiap hari saja, setiap kali sholat sebelum salam, yang diajarkan Nabi dalam hadis sahih, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Malah ada seorang ulama yang ketika tahu dia anaknya sholat tidak membaca itu, suruh diulang sholat. Nah, mungkin lagi ngajari anaknya sholat ya, nggak baca doa ini, entah lupa entah apa, suruh diulang sholatnya. Saking pentingnya doa ini ya, nanti saya tuliskan, insya Allah tolong diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sungguh aku mohon perlindunganmu dari siksa jahanam, siksa neraka, dan dari siksa kubur, dan dari fitnah ujian kehidupan dan kematian, dan dari buruknya fitnah ujian Dajjal Al-Masih. Nah, jadi kita diajarkan oleh Nabi untuk memohon perlindungan Allah dari 4 hal, dan ini betul-betul sangat dianjurkan kita baca dalam sholat sebelum salam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ya baik. Kalau dari Mbak ada yang mau ditanyakan lagi, Mbak sekalian, kalau misalkan nggak ada, kita hitung sampai 5 kali ya. Kalau misalkan nggak ada juga,
Mungkin kita tutup aja Ustadz ya. Baik. Iya, tapi sebelumnya Ustadz ini sambil menghitung sampai 5. 1, 2, 3. Ya, baik Ustadz, mungkin ada sedikit closing statement Ustadz tentang materi kita hari ini. Baik, terima kasih. Jadi saudari-saudariku, para akhwat, para ibu-ibu muslimat yang Allah muliakan, ingatlah bahwa hidup kita ini hanya sekali dan itu pun singkat. Dan kita berada pada zaman akhir, dan di zaman akhir ini memang sudah Allah kehendaki banyak ujian, tapi demikian juga banyak kebaikan. Ya. Jangan kemudian kita tenggelam dengan ketakutan, kekhawatiran, tapi di satu sisi kita takut dan khawatir kalau sampai jatuh dalam fitnah, dan di sisi lain kita penuh harap bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu benar-benar menginginkan hidayah, rahmah, kebaikan untuk kita, untuk umat manusia ini di dunia dan akhirat. Sehingga kita jemput hidayah Allah, ya. Kita benar-benar berharap pertolongan Allah, perlindungan Allah dari fitnah-fitnah dunia ini. Di samping itu, dalam kondisi yang sulit, justru nilai amal itu besar. Ketika misalnya kita sekarang sebagai muslim, itu di sebagian negara itu kita, sebagian di negara itu dibenci, ya. Justru ketika saat ini kita sebagai muslim istiqomah dalam keislaman kita, bahkan rela mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan jiwa kita untuk memperjuangkan Islam di lingkungan kita, maka nilainya itu jauh lebih besar daripada kalau kita sedang berada dalam kondisi nyaman, kondisi tidak takut. Ya, sehingga amal di masa-masa sulit itu nilainya jauh lebih besar daripada amal di masa-masa mudah. Marilah kita manfaatkan akhir zaman ini justru untuk bersegera beramal soleh, untuk mendapatkan ridho Allah, kasih sayangnya, perlindungannya, hidayahnya, untuk kita dan untuk anak cucu kita. Perhatikan di surat Al-Kahfi, lagi-lagi surat Al-Kahfi. Ketika Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam menegakkan dinding, kemudian Khidir alaihissalam menjelaskan bahwa beliau melakukan itu karena diperintah oleh Allah supaya harta yang ada di bawah dinding itu tetap terjaga untuk anak-anak yatim. Wa kana abuhuma shalih. Yang dulu ayahnya itu, yang sekarang sudah meninggal, yang dulu itu dia orang soleh. Ayahnya soleh, Allah jaga anak-anak. Jadi janganlah kemudian kita khawatir berlebihan. Tenang, kalau Allah menjaga kita, menjaga anak kita, selamat semua. Caranya bagaimana? Ayo kita beramal soleh. Semoga Allah menolong kita. Allah ma'ana ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Dari saya sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.